Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan, penyertaan, dan juga berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah kedatangannya dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah Bapa atas umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus datang yang pertama menyediakan damai sejahtera. Ia memberitakan kehendak Allah ketika ia menjelma menjadi manusia. Ia menyampaikan pengajaran firman secara langsung. Dan dengan kematiannya di atas kayu salib, ia memulihkan hubungan manusia dengan Allah Bapa di sorga. Karena manusia terpisah akibat dosa, terpisah akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menjadi jalan masuk kepada Bapa. Bertemu dengan Allah Bapa, bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa, dan juga jalan masuk kepada kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia." Dan Yesus menyediakan dan menjadi jalan bagi kita untuk bertemu dengan Bapa. Kemudian yang ketiga, Yesus menjadikan kita keluarga Allah. Kita bukan orang asing dan pendatang lagi, tetapi Allah mengenal kita. Allah mengerti dan menerima keberadaan kita. Karena kita telah diampuni dan disucikan, kita dijadikan anggota-anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, hiduplah benar, bersikaplah benar sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki kasih yang tulus, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, ikutilah jalan yang Ia tunjukkan. Karena jalan kebenaran itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, hiduplah sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Hidup dalam kasih, kelemah lembutan, hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah Bapa atas manusia. Ia menjadikan jalan dan keselamatan bagi umat manusia dan juga menjadikan kita anggota-anggota keluarga Allah. Terima kasih Bapa, melalui Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati damai sejahtera, bisa berkomunikasi, berdoa kepada Allah Bapa. Yesus juga menjadi jalan untuk kami masuk dalam kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami sangat bersyukur ketika kami sudah dipulihkan, akhirnya kami juga menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga kami bisa memanggil Allah Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kami bisa berdoa dengan bersyukur dan bersukacita karena karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur atas kedatangan Tuhan Yesus ke atas dunia, ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, mengasihi kami, mengampuni kami, memulihkan kami, dan juga memberkati kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, untuk pemberitaan Injil di seluruh muka bumi. Biarlah
orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, para penginjil, para pendeta, para hamba Tuhan, para rohaniawan, lembaga-lembaga Kristen, seluruh media, baik media cetak, media elektronik yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan urapi dan Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan diberitakan di seluruh dunia. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami menjadi alat-Mu, pakailah kami menjadi hamba-hamba-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.